Bagaimana sih cara menyelesaikan sengketa atau konflik tentang pembagian harta warisan di antara para ahli waris melalui jalur hukum? Katakanlah misalnya ahli warisnya ada beberapa orang. Apakah penyelesaiannya secara pidana, yaitu dengan membuat laporan polisi, atau dengan mengajukan gugatan perdata, atau bagaimana? Sebelum saya membahas lebih jauh terkait dengan persoalan ini, buat teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silakan di-subscribe, lalu di-like and share, dan apabila ada pertanyaan, silakan dituangkan dalam kolom komentar video ini. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk memberikan gambaran tentang bagaimana menyelesaikan sengketa atau konflik tentang pembagian harta warisan antara para ahli waris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa cara atau langkah hukum yang bisa kita tempuh untuk bisa menyelesaikan konflik atau sengketa menyangkut pembagian harta warisan di antara para ahli waris secara hukum. Tentu saja, apabila penyelesaian sengketa atau konflik ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui jalan damai. Sebelum kita menentukan langkah hukum apa yang perlu kita ambil atau kita lakukan, maka tindakan awal yang perlu kita lakukan adalah, pertama, kumpulkan semua dokumen yang berkaitan atau yang relevan dengan persoalan warisan. Misalnya, akta kelahiran, kartu tanda penduduk atau KTP, akta kematian, keterangan atau pengetahuan waris, atau kalau sebelumnya Anda mendapatkan surat wasiat, hibah, atau penyerahan hibah atau wasiat yang sudah ditingkatkan dalam bentuk hak milik atau HGB, dan dokumen hukum lainnya. Lalu, dokumen-dokumen ini nantinya akan dijadikan sebagai bukti dalam proses penyelesaian sengketa atau konflik menyangkut warisan nantinya apabila sampai ke ranah hukum. Lalu yang kedua, pelajari tentang bagaimana aturan hukum menyangkut warisan, wasiat atau hibah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Atau Anda juga bisa berkonsultasi dengan orang yang paham menyangkut tentang hukum waris, wasiat atau hibah. Atau dengan memakai jasa seorang advokat atau pengacara yang paham menyangkut hukum warisan, wasiat atau hibah. Karena apa? Karena dengan mempelajari tentang hukum waris, wasiat atau hibah, atau mengkonsultasikannya ke orang yang tepat, hal ini bisa membuat langkah yang nantinya Anda lakukan itu bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Karena salah melakukan langkah hukum, urusannya bukan malah selesai, malah bisa semakin rumit atau menjelimet. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk dapat menyelesaikan sengketa atau konflik tentang pembagian harta warisan antara lain, pertama, melalui jalur kekeluargaan untuk perdamaian. Di sini Anda bisa mengupayakan agar sengketa atau konflik tentang pembagian harta warisan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau mufakat atau melalui jalan damai. Bisa dengan meminta orang tua atau keluarga atau tokoh adat atau pemuka agama, atau Anda bisa menggunakan jasa seorang advokat atau pengacara yang kemudian akan dapat mengundang seluruh ahli waris untuk dapat duduk bersama untuk mencari win-win solution yang harapannya bisa diterima oleh semua pihak. Peran advokat atau pengacara di sini sangat penting karena selain untuk melindungi kepentingan hukum kliennya, dia juga harus mempunyai pengetahuan atau skill tentang hukum waris, wasiat atau hibah tadi, termasuk pengetahuan yang bisa menjelaskan tentang apa plus atau minusnya apabila sengketa atau konflik menyangkut pembagian harta warisan ini tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau jalan damai. Atau Anda juga bisa menggunakan jasa seorang mediator yang bisa menjadi penengah yang netral atau tanpa memihak untuk dapat mengupayakan terjadinya perdamaian antara para ahli waris. Lalu langkah yang kedua,
dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Artinya, ketika langkah tadi tidak bisa dilakukan, misalnya melalui jalur kekeluargaan untuk perdamaian, atau gagal dilakukan, maka langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Catatan penting di sini, buat teman-teman yang beragama Muslim atau beragama Islam, maka gugatannya harus diajukan ke pengadilan agama. Sedangkan kalau teman-teman atau Anda beragama non-Muslim atau non-Islam, maka gugatannya harus diajukan melalui pengadilan negeri. Sama halnya dengan yang saya sampaikan tadi, sebelum majelis hakim pengadilan kemudian memeriksa dan mengadili perkara, majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa atau berkonflik untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini melalui mediasi. Jadi di sini majelis hakim akan menanyakan apakah para pihak akan menunjuk seorang mediator dari pengadilan, biasanya dari unsur hakim, atau menunjuk mediator dari luar pengadilan. Kalau para pihak kemudian bisa berdamai dalam tahap ini, maka perdamaian akan dibuat dalam bentuk akta perdamaian atau akta vandading yang nantinya akan disahkan oleh pengadilan. Tapi kalau para pihak tetap tidak mau berdamai, maka majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tentang sengketa pembagian warisan ini yang nantinya akan memutus perselisihan menyangkut sengketa atau konflik antara para ahli waris. Jadi, dalam persoalan sengketa atau konflik pembagian harta warisan ini murni merupakan ranah perdata. Artinya, bukan merupakan ranah pidana sehingga tidak bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian. Kecuali dalam sengketa atau konflik pembagian warisan ini ada dugaan telah terjadi tindak pidana, misalnya penggelapan harta warisan, pemalsuan tanda tangan atau akta otentik seperti pemalsuan hibah, wasiat, dan dugaan tindak pidana lainnya. Maka kalau hal itu terjadi, sengketa atau konflik menyangkut pembagian harta warisan ini bisa dilakukan atau diselesaikan dengan melakukan langkah ketiga, yaitu dengan membuat laporan kepada pihak kepolisian. Ingat, menyelesaikan sengketa menyangkut pembagian harta warisan ini, baik secara kekeluargaan maupun melalui jalur hukum, itu bisa menjadi proses yang panjang. Tapi jalur ini bisa memastikan bahwa hak teman-teman atau hak Anda sebagai ahli waris terlindungi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.